Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta karunia-Nya. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan dan sustainability. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Yang kurang lebih artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus dan baik ketika Anda mau memasuki masjid, dan makanlah serta minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Demikian sepenggal ayat yang menceritakan tentang betapa dibencinya orang-orang yang membagi menyisakan makanan yang tidak termakan, mubazir dalam hal ini ya. Oke, tema kita hari ini kurang lebihnya apakah hal-hal yang menjadi kebiasaan Ramadan di bulan Ramadan bisa mendukung keberlangsungan dalam ekonomi. Dalam hal ini barangkali perlu 3 hal yang kita bahas, terutama terkait dengan kebiasaan kita saat Ramadan. Yang pertama, biasanya saat Ramadan itu kita cenderung mencari makanan-makanan yang enak daripada hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya kita hanya makan barangkali nila goreng, kemudian patin goreng, ini bisa jadi rendang atau bahkan lebih dari itu ya. Itu yang biasanya terjadi saat Ramadan tiba. Nah, yang kedua yang terjadi juga adalah ketika menjelang Idul Fitri, orang berbondong-bondong menyediakan baju barunya dalam rangka ya tadi menyambut hari Lebaran. Kenapa itu berlaku pada kita semua? Karena satu orang yang melakukan itu, yang lainnya juga ikutan untuk memakai baju-baju yang baru gitu ya. Ini hal yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu tidak ada jamuan yang spesial, yang istimewa kepada tamu, ala kadarnya saja. Tapi di momen Ramadan ini jamuan saat Lebaran itu menyuguhkan tamu, kerabat, andai taulan yang datang itu kadang-kadang melebihi daripada hari-hari biasanya. Sehingga dari ketiga ini menghajatkan dana yang lebih daripada hari-hari biasanya. Nah, ini yang biasanya terjadi pada bulan Ramadan. Kalau makan enak di sudahnya gitu ya, mau buka puasa, mau beli rendang, mau beli soto, mau beli es campur dan lain sebagainya, semuanya kadang-kadang mau diramu, mau diambil, mau dibeli. Tapi nanti ketika buka puasa ya hanya sebagian-sebagian aja yang diambil, tidak semuanya juga, karena kondisi perut itu tidak memungkinkan bisa melahap semuanya. Nah, itu yang disebut dengan nafsu ya. Waktu lapar oke aja gitu, tapi nanti setelah buka puasa segelas air, 3 biji kurma, kemudian kue, itu sudah lumayan bisa sudah memberikan kenyang pada kita. Begitu juga sahur, biasanya kalau nasinya biasa saja, lauknya biasa saja, itu tidak terlalu tidak terlalu bergairah untuk makan, untuk buka sahur. Tapi dengan adanya momen bulan puasa ini kadang-kadang harus menu yang lebih sehingga ada nafsu makan supaya dalam 1 hari ke depan itu betul-betul bisa tidak kelaparan. Nah, 3 hal ini barangkali yang menjadi kebiasaan di luar bulan-bulan Ramadan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana terkaitan dengan keuangan kita ketika pasca Lebaran nanti. Kan sudah banyak nih digunakan saat Lebaran, beli ini beli itu segala macam. Nah, bagaimana keberlanjutan keuangan kita di bulan Syawal dan seterusnya? Ini yang jadi pertanyaan kita ya. Terkait dengan sustainability
keberlangsungan ekonomi kita di masa mendatang itu perlu kayaknya kita mencari definisi dulu. Sebenarnya yang lebih tepat adalah terhadap ekonomi lingkungan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengacu kepada definisi apa itu ekonomi keberlanjutan adalah ekonomi yang dapat diartikan sebagai praktek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini dan juga akan berdampak jangka panjang. Jadi tidak hanya saja ekonomi saat ini, 3-4 tahun ke depan juga tetap stabil ekonomi kita. Itu harapannya. Nah, kalau kita melihat definisi ini ya, yang lebih tepat itu adalah ekonomi lingkungan ya. Dalam hal misalnya terkait dengan pertambangan, kemudian terkait dengan perkebunan. Banyak tambang-tambang digali tapi tidak tahu ke depannya itu apa masih ada. Anak cucu kita bisa menikmatinya. Begitu juga lahan-lahan. Banyak lahan-lahan kita tebang pohonnya, kemudian digantikan dengan sawit atau digantikan dengan karet. Nah, apakah itu tetap berlangsung 20-30 tahun ke depan? Wallahu alam. Nah, itu barangkali sekedar definisi yang ada arti daripada ekonomi keberlanjutan. Nah, adapun tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya pada saat Ramadan ini, tapi juga bulan-bulan berikutnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan tingkat kesejahteraan sosial. Itu yang mungkin diharapkannya lah. Jadi ada dua kata kunci yang barangkali ya menjadi yang perlu kita garisbawahi. Kelestarian lingkungan itu yang menjadi harus kita jaga, jangan sampai lingkungan kita berdampak negatif gitu ya. Nah, yang kemudian juga terkait dengan tingkat kesejahteraan sosial. Jangan sampai gara-gara perilaku kita akhirnya lingkungan sekitar menjadi tidak sejahtera. Nah, itu yang tidak kita harapkan barangkali ya. Momen Ramadan sebenarnya adalah momen untuk pensucian diri. Tazkiyatun nufus. Jadi mensucikan diri dari berbagai macam perilaku buruk, baik itu sombong, kikir, tamak, rakus dan sebagainya. Jadi hal-hal yang negatif itu sebenarnya harus dihilangkan pada bulan puasa itu. Kenapa kita harus menjaga puasa, menjaga nafsu dari makan dan minum gitu ya? Itu agar menghindari kita dari perilaku buruk, tamak, rakus, ingin makan segala-galanya gitu ya. Tidak ada lagi kesempatan perut untuk istirahat, tidak ada kesempatan perut untuk bernapas dan sebagainya. Nah, jadi momen Ramadan ini sebenarnya mendisiplinkan diri kita untuk tidak terlalu berlebihan ya. Makanya biasanya kita makan 3 kali sehari, ini 2 saja, buka sama sahur gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan misalnya apakah bulan Ramadan ini menjadikan suatu hal yang negatif atau positif terkait dengan ekonomi keberlanjutan, sebenarnya ada 2 jawaban. Ya, ada jawaban. Iya, kalau memang orang dermawan yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah kepada kerabatnya yang di kampung terutama ya. Dengan adanya zakat itu otomatis peredaran uang di masyarakat itu akan lebih lancar lagi ya. Yang tadinya orang kampung tidak punya uang untuk berbelanja, tapi dengan datangnya orang sanak keluarga dari kota ke kampung, dia bagi-bagi angpau atau zakat lah istilahnya itu. Akhirnya anak-anak kecil itu punya uang, dia bisa belanja. Dengan dia berbelanja otomatis ini terbantu para UMKM ini. Nah, dengan terbantunya mereka otomatis dia bisa menghidupi anak suaminya, anak istrinya. Kemudian juga menambah modal, terus seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti darah ya. Darah itu kalau tidak mengalir maka akan terjadi stroke. Darah tidak mengalir ada 2 sebab. Pertama, darah tinggi, yang kedua kolesterol. Kalau 2 ini ada di dalam seseorang, maka dia akan menimbulkan ketidaklancaran darah. Kalau darah tidak lancar itu akan bisa menyebabkan stroke. Ekonomi juga demikian sebenarnya ya. Kalau peredaran uang itu tidak lancar di masyarakat, maka akan menyebabkan kemandekan ekonomi di masyarakat. Contoh kemarin saat Covid ya. Saat Covid itu ya banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar,
orang punya uang tapi nggak ada yang jual juga masalah kan. Ada orang jualan tapi orang nggak ada beli juga masalah. Nah jadi apa namanya, sangat baik ketika ada apa namanya mudik atau pulang kampung lah istilahnya ya. Karena tahun 2004 lalu kalau kita melihat catatan dari Kementerian Perhubungan itu sekitar 71,7% masyarakat Indonesia yang pulang kampung. Jadi hampir 2/3-nya ya, 2/3-nya yang pulang kampung, atau kurang lebih sekitar 193,6 juta jiwa. Nah ini kan kalau kita angkakan dalam bentuk uang itu luar biasa itu. Apa namanya, uang beredar di masyarakat di perkampungan terutama ya, karena kalau mudik itu kan pasti dari kota ke kampung gitu ya. Nah ini juga sangat menyumbang ya, menyumbang untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat baik saat ini ataupun nanti setelah Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya itu. Nah tapi ada dampak negatifnya juga. Tadi kita berbicara positifnya, dampak negatifnya bisa nggak ekonomi ini tidak berlanjut? Ya bisa saja kalau misalnya kita yang tadinya belanja barangkali menghabiskan 50.000 per harinya, beli sayur, telur, ikan dan sebagainya itu, tapi ketika kita menghadapi bulan puasa itu kadang-kadang lebih dari itu pengeluarannya. Kenapa? Ya tadi nafsu yang tidak terkontrol lagi, sehingga kita melihat apapun, terutama di pasar wadah biasanya melihat apapun mau beli. Sebenarnya 1-2 macam, saya 1 es teler misalnya sama gudeg lah misalnya, itu sudah cukup sebenarnya untuk kenyang. Habis itu kita salat maghrib, salat isya, tarawih, selesai. Tidak perlu yang 3-4 macam tuh. Cuma tadi ya karena nafsu serakah akhirnya apapun dibeli. Walaupun nanti akhirnya cuma dicicipin aja, dicicipin selesai. Asal merasa aja kata orang Banjar tuh ya. Nah, itu yang menjadi sebab musabab kenapa kadang-kadang ekonomi kita itu tidak bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Habis numpuk di bulan Ramadan ini, tidak lagi ada kas untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, perilaku negatif inilah yang sebenarnya yang perlu dibentengi, yang perlu dikontrol. Ya, jangan jangan menuruti hawa nafsu yang ada tuh. Karena di dalam pepatah Arab itu mengatakan begini, an-nafsu katifli intuhmilhu sab'alahu birodai wa in tabtim hulam yang patim. Jadi nafsu itu laksana bayi, yang mana bayi itu kalau tidak diberhentikan untuk menyusu pada ibunya, maka dia akan tidak akan berhentinya. Nah, oleh karena itu bayi itu perlu diberhentikan. Kalau sudah 2 tahun perlu disapih, diasingkan, jangan diberi susu lagi itu. Nah begitu juga nafsu itu kalau dituruti terus dia akan mengikuti terus apa yang diinginkannya. Tapi kalau kita konsisten untuk melarang dia, oh jangan, cukup 1 macam saja, minum 1, makan 1, sudah, insya Allah cukup. Tapi kalau kita mengandalkan nafsu, oh pengen ini, nggak ada habis-habisnya. Ya, itu nafsu itu. Nah kemudian satu hal lagi nih yang menjadi tantangan bagi kita ya terkait dengan kehidupan kita, biasanya juga dengan konsumsi rumah tangga yang banyak, terutama biasanya menjelang lebaran ya, beli tepung, beli telur, beli gula, macam-macam itu untuk kebutuhan-kebutuhan menjelang Idul Fitri. Dengan adanya peningkatan permintaan ini, akhirnya mau tidak mau antara permintaan dan penawaran itu tidak seimbang, maka akan terjadi inflasi. Permintaan banyak tanpa didukung dengan kesediaan barang yang memadai, akhirnya orang akan mengangkat harga. Nah ini kadang-kadang yang menjadi pengeluaran lebih banyak lagi itu, tidak seimbang. Bahkan ada yang mempermainkan pasar kadang-kadang. Jadi sebelum Ramadan dia beli barang banyak, di stok, nanti menjelang lebaran baru dijual, dikeluarkan. Akhirnya harga melambung. Dan ini sudah hampir tiap tahun. Kenapa inflasi itu terjadi saat bulan Ramadan? Ya seperti itu. Dan yang paling tinggi juga inflasi di bulan Ramadan juga, tidak di bulan-bulan lain. Nah ini yang kadang mungkin perlu kita waspadai ya, bagaimana supaya
pembelian barang itu tidak menjelang Idul Fitri, sehingga kita tetap bisa membeli harga yang normal, tidak lagi harga yang berkali-kali lipat gitu ya. Nah, jadi perlu juga kita mengatur ekonomi keluarga, kapan saatnya membeli barang untuk keperluan Idul Fitri nanti dan kapan harus stop dulu. Nah, itu. Jadi mungkin ada momen-momen biasanya setengah bulan terakhir tuh yang agak melambung tinggi harganya itu. Nah, jadi inflasi juga perlu kita waspadai karena ini juga akan berdampak terhadap perekonomian kita ke depannya itu. Jadi semakin banyak pengeluaran, khawatirnya ekonomi kita selanjutnya itu yang menjadi pertanyaan, apakah ada sisa atau tidak ada. Mohon izin Pak bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Ilham Hanafi. Ya. Jadi pertanyaan Ulun, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mengubah gaya hidup konsumtif menjadi lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan? Sudah? Ini itu Oh saja, Pak. ya. Pertanyaan dari saya. Ya tadi ada kata-kata ya bagaimana mengubah gaya hidup konsumtif. Sebenarnya tidak perlu dirubah karena sebelum Ramadan itu bagus sebenarnya ya. Saat Ramadan berubah. Nah, itu. Jadi ketika berubah ini perlu diadaptasikan. Sebelumnya normal, kemudian masuk Ramadan. Nah, ini yang harus kita bisa beradaptasi. Bagaimana supaya tidak menjadikan perilaku konsumtif itu. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa ketika masuk Ramadan ada 3 hal yang menjadi di luar kebiasaan buat bulan-bulan sebelumnya, yaitu mau makanan yang enak-enak, yang kedua nanti nyari baju lebaran yang baru, dan yang ketiga menyiapkan konsumsi untuk pasca sholat Idul Fitri karena orang tetangga handai tolan datang. 3 ini yang kadang-kadang menjadi momok bagi kita, harus menyiapkan, harus ada. Padahal itu bukan suatu kewajiban ya, bukan suatu kewajiban yang harus ada. Eh satu piring, satu gelas sahur itu sudah cukup sebenarnya. Bahkan seandainya pun juga ya tidak sahur, ya Bapak kira cukup bisa lah orang menahan lapar dari pagi sampai buka puasa nanti itu. Jadi tidak perlu yang makan 2 piring, 3 piring di sahur itu enggak perlu. Berbuka juga demikian, tidak perlu yang harus mahal-mahal, tidak perlu harus banyak. Yang penting bisa mengisi perut, tidak kehausan, tidak kelaparan, sudah selesai gitu ya. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa membentengi dari sifat rakus, tamak, pengen kenyang sendiri, tidak ingin berbagi. Ya sebenarnya kalau kita ingin memikirkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana ya, kalau kita punya uang lebih, jadi misalnya kita cukup 30.000, tapi dengan adanya momen Ramadan ini pengen beli ini itu segala macam, akhirnya habis 50.000. Tapi kalau kita ingin berbagi, oke lah dari 50.000 ini saya cukup 30.000 saja. 10.000 beli minuman, 20.000 beli makanan. Nah, secukupnya lah, yang penting terisi perut. 20.000-nya kita kasihkan ke orang lain, berbagi. Ya, karena banyak banyak ya orang-orang gelandangan, pengemis-pengemis yang meminta-minta. Tidak jauh-jauh barangkali di Jalan Ayan ini, kalau kita lihat setiap pagi Jumat itu dari kilometer terutama yang Bapak lewati ya dari kilometer 8 itu sampai kilometer 4 ini itu banyak orang-orang yang memang sengaja mereka stay di pinggir-pinggir jalan, di beca, di kursi tempat istirahat. Itu memang mereka tujuan adalah mengharap minta orang memberi sesuatu, entah itu makan pagi, entah itu makan siang dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya orang yang menghajatkan uluran tangan dari kita itu. Jadi kalau kita ada niat untuk berbagi, insya Allah uang yang tadi 50.000 tuh kita siap untuk buka puasa 30.000 saja, yang 20.000-nya kita sedekahkan kepada orang lain. Jadi intinya adalah pengendalian diri dari sifat tamak, rakus, dengan terbentenginya itu insya Allah kita bisa
apa namanya, eee, menghadapi apa yang kita ada saja, tidak terlalu muluk-muluk, tidak perlu yang mewah untuk buka puasa. Barangkali itu jawabannya ya. Silakan yang lain kalau ada lagi. Izin memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya perkenalkan nama Ulun Maria Ulbah. Ulun ingin bertanya, di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadan, bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan menjaga keberlanjutan ekonomi? Memenuhi Itu saja Pak yang ingin Ulun tanyakan. kebutuhan saat Ramadan ya, dan juga keberlangsungannya setelah Ramadan. Lagi-lagi ya kembali kepada sifat tamak kita, sifat rakus kita. Itu kan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat hewani yang perlu kita lepaskan. Karena momen Ramadan itu adalah momen penyucian diri, bagaimana diri kita itu suci dari sifat-sifat yang tidak baik tadi ya. Nah, dengan adanya momen Ramadan semuanya harus kita lepaskan, kita cari yang baik-baik. Jadi misalnya momen Ramadan ini merupakan suatu kesempatan kita untuk berbagi. Jadi kalau ada uang lebih itu jangan hanya untuk konsumsi sendiri, konsumsi untuk keluarga. Karena ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Baik itu nanti berupa zakat, infak ataupun sedekah. Nah, harapannya dengan kita berbagi itu tidak hanya saja keluarga kita yang bisa ekonominya stabil sampai ke bulan-bulan berikutnya, tapi juga orang-orang yang kita beri itu. Ya. Barangkali ada keluarga yang miskin yang tidak punya pendapatan tetap. Jadi mereka orang tuanya bekerja hari ini untuk hari ini. Entah besok nggak tahu lagi dari mana uangnya. Harus bekerja terus bekerja. Tapi dengan kita memberi zakat, infak atau sedekah, ini uang 100.000 tolong digunakan untuk 1 minggu ke depan. Insya Allah itu akan membantu paling tidak ya. Bukan saja ekonomi keluarga kita, tapi juga keluarga-keluarga yang memang membutuhkan. Sehingga mereka tetap bisa terus eksis dalam kehidupannya. Tidak saja di bulan Ramadan, tetapi juga harapannya di bulan-bulan berikutnya. Ya, tentunya kita berharap dengan adanya uluran tangan dari orang-orang yang dermawan tadi, mereka tidak akan tergusur dan tidak akan merasa minder, tidak pakai baju baru misalnya. Tapi kalau mereka-mereka itu ya memang pakaiannya biasanya standar ya lah, apa namanya, tidak terlalu bagus, cukup untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau yang kita-kita barangkali ya sudah cukup lah, tidak perlu lagi yang baju baru dan sebagainya. Tapi kalau mereka barangkali perlu ya. Ini barangkali jawabannya. Ada lagi yang lain? Izin memperkenalkan diri Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Selvi Ruliani. Izin bertanya, apa peran zakat, sedekah, dan wakaf dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di bulan Ramadan? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Sebenarnya untuk kesejahteraan itu kan perannya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah, cuman kadang ada keterbatasan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Contoh misalnya kewajiban pemerintah adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Bukan hal yang oh ya kita nanti kalau menang jadi pemimpin memberikan makan gratis. Sebenarnya makan gratis siang itu tidak solusi ya. Kalau menurut hemat Bapak, lowongan pekerjaan bagi orang tuanya itu lebih penting daripada makan siang gratis. Jadi ada pepatah mengatakan begini ya, berilah seseorang itu pancingnya atau kailnya, tapi jangan beri ikannya. Ini maknanya apa? Kalau kita memberi ikan, dia makan ikan satu hari itu, habis dia besok tidak akan makan ikan lagi. Karena sudah habis. Tetapi kalau pancingnya, kailnya yang kita beri, maka dia akan berpikir, kalau hari ini saya mau makan ikan, saya harus mancing. Karena pancingnya ada. Dan pancing ini tidak akan habis. Besok masih bisa dipakai. Besoknya lagi masih bisa. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya mau mencari
umpan untuk memancing, maka insya Allah dia akan makan pakai ikan hari itu. Tapi kalau dia tidak mau mencari, tidak mau memancing, maka dia tidak akan makan pakai ikan. Nah begitu juga peran zakat, infak dan sedekah itu. Ini sebenarnya mendukung perekonomian mereka dan keberlangsungan perekonomian mereka. Nah yang kadang-kadang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan itu adalah uang zakat, infak, sedekah yang mereka terima ini hanya sebagai untuk kebutuhan sehari-hari dan sifatnya itu konsumtif ya. Nah kita sebenarnya berharap lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya satu orang dapat 100.000, ada orang 500.000, sebenarnya itu masih kurang. Harapannya ya ke depan itu bukan hanya 500.000 saja, barangkali 5 juta, tapi 5 juta ini jangan dijadikan konsumtif, tapi dijadikanlah modal untuk usaha. Sehingga dengan uang yang 500.000 tadi dia beli barang, kemudian dijual kembali, menghasilkan keuntungan 100-200.000 per hari, kemudian kembali modal, terus dilakukan jual beli, sehingga dia bisa hidup dengan uang 5 juta itu. Syukur-syukur uang 5 juta itu bisa dikembalikan lagi. Nah harapannya sampai di situ. Lebih dari sekedar memberi, tapi harapannya diberikan modal. Ya. Nah cuman kadang-kadang ya permasalahan sana sini ya. Kalau 5 juta kita beri kepada satu keluarga, bagaimana yang lain? Nah jadi oleh karena itu sebenarnya ini ya peran Basnas juga perlu nih ya untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Dengan menghimpun sebanyak-banyaknya, akhirnya uang itu terkumpul dan bisa menjadikan uang produktif bagi orang-orang yang tidak mampu, memberdayakan mereka lah, intinya seperti itu. Kalau hanya kita memberi zakat, infak, sedekah, itu tidak terlalu memberikan solusi sebenarnya. Akan memberikan solusi ketika uang yang ada di Basnas kah namanya itu, atau di Lasnas kah namanya itu ya, diberikan kepada yang bersangkutan, kemudian dijadikan modal. Syukur-syukur itu bisa menjadi dana bergulir, dikembalikan lagi untuk orang yang lain lagi. Tapi kalau yang memang cukup untuk dia, tidak bisa berkembang, ya sudah teruskan aja dulu gitu ya. Harapannya demikian, tidak hanya sekedar memberi, tapi memberikan modal, itu yang lebih penting lagi. Jadi kalau kita mengacu kepada pepatah tadi, berikan kailnya, jangan hanya memberikan ikannya saja. Barangkali ini jawabannya ya. Kira-kira cukup? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi ataupun tausiah ini, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.